我不工作一辈子都可以。如果我真需要什么的话，给我爸打个电话就好了。他们还欠着我一套北京的房子，到现在也该值1000多万了。他们愿意给你吗？不愿意又怎么样？不愿意也愿意。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Pernahkah kalian berpikir apa jadinya jika seorang anak super jenius yang digadang-gadang akan mengubah dunia ternyata berakhir terpuruk? Ini kisah dari Chang Xingyang, nama yang dulu menggemparkan seluruh China. Di usia 10 tahun dia sudah masuk universitas, di usia 13 tahun dia jadi mahasiswa S2 termuda, dan di usia 16 tahun dia memecahkan rekor lagi sebagai doktor termuda di China. Predikat jenius tiada tara melekat padanya. Tapi sekarang kabarnya dia hidup tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa pekerjaan tetap dan bergantung pada orang tua. Kok bisa? Apa yang terjadi pada anak ajaib ini? Kita akan mengupas tuntas kisah hidupnya yang penuh liku dan pelajaran berharga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow atau subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini supaya aku lebih semangat untuk membuat konten. Thank you. Oke, lanjut. Chang Xingyang lahir tahun 1995 di Liaoning, China dari keluarga sederhana. Ibunya seorang guru SD, ayahnya pegawai negeri. Ayahnya sendiri dulunya sangat pintar, diterima di program MBA bergengsi, tapi terpaksa berhenti karena biaya mahal. Mungkin karena impian yang tidak tercapai, sang ayah menaruh seluruh harapan dan ambisinya pada anaknya Chang Xingyang, dan Chang Xingyang tidak mengecewakan. Bakatnya terlihat sejak dini. Usia 3 tahun dia sudah kenal ribuan karakter Hanzi. Usia 5 tahun masuk SD. Tapi cara belajarnya beda. Pelajaran kelas 1 SD dia lahap hanya dalam beberapa hari. Ayahnya melihat ini langsung minta loncat kelas ke kelas 2. Bayangkan ya, anak lain butuh 6 tahun untuk lulus SD. Chang Xingyang hanya butuh 24 bulan. 2 tahun saja. Usia 7 tahun dia sudah SMP. Tapi di sini mulai muncul masalah. Secara usia dan mental, dia jelas berbeda jauh dengan teman-temannya. Prestasinya anjlok. Dia jadi salah satu murid dengan nilai terendah. Chang Xingyang mulai bosan belajar. Dan apa yang dilakukan ayahnya? Bukannya mencari solusi, malah memutuskan Chang Xingyang berhenti sekolah dan belajar materi SMA di rumah. Tapi hebatnya di usia 10 tahun, Chang Xingyang sudah selesai belajar materi SMA dan siap mengikuti ujian masuk Universitas Nasional China yang disebut dengan Gaokao. Tahun 2005, anak 10 tahun ini duduk di ruang ujian universitas bersaing dengan anak-anak usia 18 tahun. Momen ini tentu saja menarik perhatian media nasional. Dan hasilnya, Chang Xingyang mendapatkan nilai 505 poin. Angka yang lumayan tinggi tapi hanya cukup untuk masuk universitas yang berkualitas menengah. Belum mencapai standar universitas top yang dia impikan. Logikanya, anak 10 tahun masih punya banyak waktu. Chang Xingyang sendiri ingin mengulang ujian tahun depan, mengejar kampus impiannya. Tapi ayahnya punya pemikiran lain. Demi gelar mahasiswa termuda China, demi kebanggaan keluarga, sang ayah memutuskan Chang Xingyang tidak boleh mengulang. Dia didaftarkan ke Tianjin Normal Universitas, sebuah kampus kualitas menengah. Jadilah Chang Xingyang mahasiswa termuda se-China saat itu. Gelar yang membanggakan bagi orang tua, tapi jadi kesempatan emas pertama yang terlewatkan oleh Chang Xingyang untuk masuk ke lingkungan akademik terbaik. Bahkan ayahnya sampai berhenti kerja dan pindah ke Tianjin untuk mengawasi dan mendampingi Chang Xingyang di dekat kampus. Meskipun bukan kampus yang top, kejeniusan Chang Xingyang tetap bersinar. Nilainya selalu teratas. Para dosen sangat memperhatikannya, bahkan memberinya 2 dosen pembimbing khusus. Salah satu dosennya, Profesor Liu, sangat mengaguminya dan melihat potensi besar pada Chang Xingyang. Profesor Liu mengusahakan kesempatan emas kedua untuknya, yaitu beasiswa ke Jerman. Sebuah sekolah ternama di Jerman sudah setuju menerimanya, hanya perlu menunggu Chang Xingyang berumur 14 tahun sesuai aturan visa mereka. Profesor Liu menyarankan ayahnya untuk menunggu 1 tahun, kesempatan belajar di lingkungan akademik kelas dunia. Tapi apa jawaban sang ayah? Ditolak. Ayahnya khawatir jika Chang Xingyang ke luar negeri, dia akan lepas kendali dan tidak mau pulang. Kesempatan emas kedua lagi-lagi diblokir oleh orang tuanya sendiri. Chang Xingyang sendiri hanya bisa menuruti kemauan orang tua. Tahun 2008 di usia 13 tahun dia melanjutkan S2 di Beijing University of Technology, menjadi mahasiswa S2 termuda di China. Ini lagi-lagi menjadi berita besar. Masa S2 ini seharusnya menjadi masa dia mulai mandiri, dia mulai mengenal internet, mulai melihat dunia luar. Tapi ayahnya tetap mengekang, bahkan marah saat Chang Xingyang mulai punya kehidupan sendiri.
Ini membuat hati Chang Xiang sangat sedih. Dan target baru yang ditetapkan ayahnya adalah sebelum usia 18 tahun harus sudah dapat gelar doktor atau S3. Tahun 2011, usia 16 tahun Chang Xiang kembali menuruti kemauan orang tua. Dia melanjutkan S3 di Peihang University. Lagi-lagi menjadi mahasiswa S3 termuda di China. Di titik inilah terjadi kesempatan ketiga yang mungkin paling krusial. Chang Xiang dengan kemampuan analisisnya menyadari bahwa harga properti di Beijing saat itu sedang rendah. Dia menghitung jika membeli rumah saat itu nilainya akan berlipat ganda dalam beberapa tahun. Dia tahu kondisi finansial keluarganya mampu membeli rumah seharga sekitar 2 juta yuan saat itu. Dia meminta orang tuanya membelikan rumah di Beijing. Permintaan yang sangat logis dan visioner dari seorang remaja 16 tahun. Tapi lagi-lagi orang tuanya menolak. Chang Xiang sampai mengancam tidak mau melanjutkan S3 jika tidak dibelikan rumah. Akhirnya orang tuanya mengalah. Mereka menyewa sebuah apartemen di Beijing, tapi berbohong pada Chang Xiang mengatakan bahwa itu rumah yang mereka beli untuknya. Sebuah kebohongan yang akan menghantuinya nanti. Kesempatan emas ketiga untuk investasi masa depan dilewatkan begitu saja karena ketidakpercayaan orang tua. Masa S3 menjadi titik balik. Jauh dari pengawasan ketat orang tua, Chang Xiang mulai merasa hilang arah. Teman-temannya sibuk belajar dan riset. Dia malah sering bangun siang, tugas dikerjakan asal-asalan, data riset tidak maju, disertasi tidak jelas. Beban ekspektasi dan kontrol selama bertahun-tahun sepertinya mencapai puncaknya. Dia yang biasanya melesat cepat kini butuh 8 tahun untuk menyelesaikan S3-nya. Padahal dari SD sampai S2 dia hanya butuh 8 tahun juga. Setelah lulus S3 barulah dia tahu kebenaran pahit. Rumah yang dia tinggali di Beijing selama ini hanyalah sewaan. Harga rumah di Beijing sudah meroket, kesempatan emas itu hilang selamanya. Dia merasa hancur dan dikhianati. 3 kesempatan besar dalam hidupnya. Masuk universitas top, belajar di Jerman, dan investasi properti di Beijing, semuanya digagalkan oleh orang tuanya sendiri. Dia merasa orang tuanya punya kontrol yang berlebihan. Mereka jelas-jelas tidak tahu apa-apa, tapi sok mengatur segalanya. Keluhnya. Sejak saat itu, Chang Xiang kehilangan semangat hidup. Dia memilih rebahan atau tangping, istilah populer di China untuk menggambarkan sikap pasrah dan tidak mau berusaha keras lagi. Setelah lulus S3, dia sempat mengajar sebentar di Ningxia Normal University, tapi hanya 2 tahun lalu dia berhenti karena tidak mau bekerja sama orang lain. Kini Chang Xiang tinggal di sebuah apartemen sewaan di Shanghai. Penghasilannya tidak menentu, hanya dari proyek-proyek kecil bersama teman-temannya. Mungkin sekitar 50.000 yuan per proyek, atau kalau kita rupiahkan sekitar 100 juta rupiah. Untuk hidup hemat, dia membatasi biaya makan maksimal 15 yuan, atau kalau dirupiahkan sekitar 30.000 rupiah. Kebanyakan hanya makan sayur dan nasi. Badannya kurus, penampilannya tampak lesu, jauh dari citra anak ajaib yang dulu penuh semangat. Apakah dia menyesal? Mungkin. Dia bilang secara standar akademik barat dia seharusnya tidak lulus S3. 孔子说过君子不器，应该就是像我这种吧。至少从科研上来看啊，我是完全失败的。按照那些西方高校的标准，我就不应该毕。 Tapi di sisi lain dia merasa cukup puas dengan hidupnya sekarang. Dia tidak punya banyak keinginan. Kalau butuh uang dia tinggal telepon ayahnya. Orang tuanya masih rutin mengiriminya 10.000 yen atau sekitar 20 juta rupiah setiap beberapa bulan. Dia sering bilang, orang tuaku masih berutang 1 apartemen di Beijing padaku. Kalau dihitung sekarang nilainya mungkin lebih dari 10 juta yuan. Sekitar 20 miliar rupiah. Jadi selama kebutuhanku di bawah nilai itu, aku berhak memintanya. Mau tidak mau mereka harus memberikannya. Ada nada getir dan pasrah dalam ucapannya. 需要什么的话，给我爸打个电话就好了。他们还欠着我一套北京的房子，到现在也该值1000多万了。 Dia tidak mau bekerja untuk orang lain karena merasa itu tidak akan membuatnya bebas finansial. Setidaknya sekarang aku tidak perlu melihat muka bos, katanya. Dia berpendapat di zaman sekarang orang tidak akan mati kelaparan. Hidup santai justru bisa bahagia selamanya. Kalau nekat berbisnis atau mencoba hal aneh malah bisa hancur. Saat ditanya soal mimpi, dia menjawab realistis. Dulu banyak, sekarang sudah lupa. Yang penting sekarang makanan ini enak tidak, berapa harganya sekilo, itu yang ada di pikirannya sekarang. Publik merespon kisahnya bukan dengan cacian, tapi dengan rasa sayang yang mendalam. Banyak yang merasa orang tuanya dengan dalih kasih sayang justru menghancurkan potensi emas anaknya.
Mereka melahirkan seorang anak jenius, tapi mereka merasa lebih pintar dari anak jenius. Kontrol yang berlebihan, ambisi pribadi orang tua, dan ketidakmampuan menghargai pilihan anak menjadi pelajaran pahit dari kisah ini. Gurunya Chang Xinyang pernah bilang, Chang Xinyang itu ibarat pesawat super canggih yang bisa terbang ribuan mil. Tapi sayangnya masih tertahan di landasan pacu, belum bisa lepas landas. Dia masih terbayang-bayang oleh kontrol orang tuanya. Chang Xinyang sendiri bertekad jika nanti punya anak, dia tidak akan mengulangi kesalahan orang tuanya. Aku tidak akan mudah punya anak, tapi kalaupun punya, aku akan mendukung seumur hidup. Selama tidak melanggar hukum, dia bebas melakukan apa saja. Kisah Chang Xinyang ini kompleks, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tuanya, mungkin hanya ingin yang terbaik versi mereka. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan dampak keputusan mereka pada hidup Chang Xinyang. Apakah dia gagal? Tergantung definisi sukses kita. Secara akademis konvensional dan materi mungkin iya. Tapi dia kini punya sesuatu yang dulu tidak pernah dia miliki. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Meskipun jalan itu adalah tidak memilih. Ini jadi pengingat untuk kita semua, baik sebagai anak maupun orang tua. Seberapa besar ambisi boleh dipaksakan? Di mana batas antara mengarahkan dan mengendalikan? Apakah gelar dan pencapaian akademis adalah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan dan kesuksesan? Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.